Materi pertama yaitu pemaknaan kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan seringkali disalahartikan hanya sebagai status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan melakukan aktivitas di suatu wilayah tertentu yang mengatur hak dan kewajiban tertentu, seperti membayar pajak dan pengibaran bendera. Namun pemahaman ini tidak cukup memadai karena beberapa hak dan kewajiban warga negara secara parsial, mengabaikan dimensi lain kewarganegaraan sebagai praktik. Yang di dalam bab ini membahas dua dimensi, yaitu kewarganegaraan sebagai status dan praktik, dengan merujuk pada karya T.H. Marshall, Brian Turner, dan Wayne Hudson yang mengulas tentang pandangan Marshall terhadap mengklasifikasikan kewarganegaraan, kritik Turner terhadapnya, serta gagasan Hudson tentang kewarganegaraan diferensial, dan bagian terakhir membahas tentang definisi legal kewarganegaraan. Nah, selanjutnya adalah status-status dalam kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki 3 status utama. Yang pertama yaitu status legal. Artinya, warga negara memiliki hak sipil, politik, dan sosial serta mendapat perlindungan hukum dari negara. Dan yang kedua adalah status politik. Artinya, warga negara berpartisipasi dalam institusi politik dan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah status identitas. Artinya, warga negara merupakan bagian dari komunitas politik yang membentuk identitasnya. Kemudian, konsep kewarganegaraan telah berkembang sejak zaman Yunani kuno, di mana Aristoteles mendefinisikannya sebagai hak politik yang hanya dimiliki oleh laki-laki pemilik properti. Nah, di mana pada zaman itu di Roma kuno, kewarganegaraan awalnya terbatas bagi kaum patrian sebelum akhirnya diberikan kepada plebeian. Pada abad pertengahan, konsep kewarganegaraan berkembang menjadi konsep feodalisme, yang dimana kaum bangsawan mengendalikan hak politik dan juga ekonomi. Seiring berjalannya waktu, warga kota mulai menuntut hak-hak politik dan hukum mereka, yang kemudian berkontribusi pada lahirnya bangsa-bangsa modern. Sejak Revolusi Prancis, konsep kewarganegaraan semakin inklusif, mencakup hak sosial dan juga ekonomi agar setiap individu dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan juga sosial. Di era modern, kewarganegaraan terus berkembang, dipengaruhi oleh globalisasi yang mengaburkan batas-batas negara dan juga memperluas konsep kewarganegaraan yang modern. Nah, materi yang ketiga yaitu model kewarganegaraan. Model kewarganegaraan merupakan paradigma baru untuk pelayanan publik, di mana dukungan diperlakukan sebagai hak yang dapat dibentuk dan digerakkan oleh warga negara, bukan sebagai profesi. Nah, di sini saya akan membahas model kewarganegaraan universalis, yaitu menurut Marshall. Yang pertama itu hak sipil, yaitu kebebasan dalam berpendapat, bergagasan, dan berkeyakinan, dan berhak atas properti, kontrak, dan keadilan. Nah, yang kedua itu hak politikal, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan pemilihan publik. Yang ketiga itu hak sosial, yaitu hak untuk keamanan dan kesejahteraan, untuk berbagi dalam warisan sosial, dan untuk hidup dalam kehidupan yang lebih maju, sesuai dengan standar-standar yang diberlakukan dalam masyarakat. Nah, model Marshall ini menekankan bahwa sejarah kewarganegaraan yang ditelusurinya mencakup sebuah bangsa alih-alih bagian lokal dari kota-kota di abad pertengahan. Nah, model Marshall ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu menekankan bagaimana kewarganegaraan memperbaiki konflik-konflik kelas, tetapi bukan bagaimana hak kewarganegaraan diperoleh sebagai suatu hasil perjuangan kelas. Nah, yang kedua itu secara historikal, kewarganegaraan muncul sebagai sebuah jalan yang tidak langsung, alih-alih sebuah bentuk yang linear. Nah, yang ketiga itu fokus kepada pola ketidakadilan, alih-alih pada bentuk-bentuk lain dan ketidakadilan seperti gender, ras, agama, bahasa, dan etnis. Nah, yang terakhir itu berasumsi bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang revolusioner, yang mana seseorang mendapatkan hak legal dan menenangkan perjuangannya
politik dalam parlemen yang demokratis, dan juga analisis satu dimensional, yaitu mengabaikan divisi kewarganegaraan yang aktif dan pasif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model revisi kewarganegaraan oleh Brian Stanley Turner, di mana ia membagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu negara kota dengan persona warga atau denizen dengan hak legal. Kemudian yang kedua yaitu negara bangsa dengan persona warga negara atau citizen dengan hak politikal. Kemudian yang ketiga itu negara kesejahteraan dengan persona warga sosial atau social citizen dengan hak sosial. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme global dengan persona manusia atau human being dengan hak asasi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari masing-masing tiap periode. Yaitu periode pertama negara kota. Masyarakat di era negara kota mengembangkan konsep warga yang memiliki hak legal seperti perlindungan hukum, tetapi belum memiliki hak politik penuh. Kemudian yang kedua yaitu negara bangsa, dengan munculnya konsep warga negara atau citizen yang diakui sebagai anggota penuh negara dan memiliki hak politik, seperti hak memilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu negara kesejahteraan. Dengan berkembangnya negara kesejahteraan, muncul konsep warga sosial atau social citizen yang tidak hanya memiliki hak politik tetapi juga hak sosial seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kemudian yang terakhir itu yaitu kapitalisme global. Pada era globalisasi dan kapitalisme global, status kewarganegaraan semakin bergeser menjadi status manusia atau human being yang lebih menekankan hak asasi manusia di tingkat internasional melampaui batas kewarganegaraan tradisional. Jadi, Turner berusaha merevisi konsep kewarganegaraan agar lebih luas dan relevan dengan dinamika sosial politik global. Modelnya menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya status politik dalam suatu negara, tetapi juga berkaitan dengan hak sosial dan hak asasi manusia yang berkembang seiring dengan waktunya. Model ini juga berbeda dari pendekatan politik tradisional yang diajukan oleh pemikiran tradisional Rawls dan Fichte karena lebih berfokus pada aspek sosiologis seperti akses terhadap sumber daya sosial ekonomi dan keadilan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan diferensial. Kewarganegaraan diferensial adalah konsep yang mengacu pada perbedaan hak dan kewajiban kewarganegaraan berdasarkan identitas nasional, budaya, dan kelompok tertentu di suatu negara. Nah, menurut pakar Wendell Wilson menyatakan istilah diferensial atau differential citizenship untuk pendekatan kewarganegaraan non-tradisional. Kewarganegaraan diferensial ini bersifat multiple atau disebut juga dengan multiple citizenship, bermakna meliputi banyak kewarganegaraan dan berbeda dari kerana pemerintahan lokal, negara, nasional, dan internasional. Di dalam pendekatan ini, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum yang diberikan oleh negara setiap individu, tetapi juga sebagai konsep dinamis dan memiliki identitas kewarganegaraan yang beragam serta tidak terbatas pada batas negara, seperti dalam ranah kehidupan baik lingkup politik, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga hal ini bertujuan untuk perlakuan setara dan adil. Yang terakhir yaitu definisi legal kewarganegaraan. Definisi-definisi ini menggabungkan kewarganegaraan dan nasionalisme atau politik bukan kultural. Dua metode mendefinisikan kewarganegaraan atau kebangsaan yang lazim dikenal yaitu yang pertama, jus sanguinis atau ius sanguinis, dan yang kedua, jus soli atau ius soli. Yang mana jus sanguini ini yakni kewarganegaraan melalui pewarisan citizenship by inheritance, yakni kewarganegaraan yang diperoleh seseorang pada saat dia dilahirkan mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya. Sedangkan ius soli kewarganegaraan melalui wilayah atau citizenship by theory, yakni seseorang pada saat dilahirkan memperoleh kewarganegaraan dari negara di mana ia dilahirkan.